Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Jadi Bisa. Membantu Anda yang belum bisa jadi bisa. Dalam video ini saya akan membahas pengertian dan ciri-ciri berbagai bentuk pasar barang. Untuk Anda yang belum tahu ciri-ciri dari berbagai bentuk pasar barang, silakan simak baik-baik video ini dari awal sampai selesai agar Anda mampu memahami ciri-ciri dan pengertian dari bentuk-bentuk pasar barang. Tujuan pembelajaran dalam video ini yaitu memahami pengertian dan ciri-ciri bentuk pasar barang, sehingga setelah Anda menyimak video ini dengan baik, saya harapkan Anda bisa memahami pengertian pasar barang, pengertian dari bentuk-bentuk pasar barang, dan ciri-ciri bentuk pasar barang. Kita lihat di sini ada gambar sebuah pasar tradisional. Di sini ada banyak penjual, ada banyak pembeli, ada barang yang diperdagangkan. Inilah pasar. Secara sederhana, pasar bisa kita sebut sebuah tempat bertemunya calon pembeli dan calon penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Ini pengertian pasar secara sederhana. Kemudian bentuk-bentuk pasar ini ada dua. Kalau bentuk pasar barang kita sebut ada dua. Yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ada tiga jenisnya, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Apa itu pasar persaingan sempurna? Apa itu pasar monopoli? Pasar oligopoli? Pasar monopolistik? Apa saja ciri-cirinya? Akan kita bahas di video ini. Kita akan bahas dulu pasar persaingan sempurna, perfect competition market. Ciri-cirinya, dalam pasar ini jumlah penjualnya ada banyak, pembelinya juga banyak. Barang atau jasa yang diperjualbelikan homogen atau satu jenis. Lalu harga produknya ditentukan oleh pasar dari permintaan dan penawaran yang terjadi. Jadi penjual tidak bisa menentukan harga, pembeli juga tidak bisa menentukan harga. Yang menentukan harga siapa? Penjual dan pembeli secara bersama-sama, kesepakatan. Membentuk mekanisme pasar, adanya permintaan datang dari pembeli dan adanya penawaran datang dari penjual. Ini disebut price taker, artinya harga terbentuk oleh pasar. Kemudian ciri yang keempat, tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Jadi dalam pasar persaingan sempurna, siapapun yang berminat untuk menjadi penjual dalam pasar itu bebas, tidak ada hambatan. Siapa saja boleh jadi pedagang. Siapa saja boleh beli dalam pasar tersebut. Tidak ada hambatan. Yang kelima, bebas dari campur tangan pemerintah. Jadi di sini benar-benar murni market. Makanya disebut persaingan sempurna. Tidak ada campur tangan pemerintah. Yang berlaku harganya ditentukan oleh pasar. Penjual tidak mampu menentukan harga, pembeli tidak mampu menentukan harga. Di sini benar-benar pasarnya, persaingannya sempurna. Biasanya dalam pasar persaingan sempurna ini harganya relatif murah karena persaingannya tinggi. Contoh pasar persaingan sempurna, di sini ada pasar sayur. Di situ pasarnya menjual sayuran semua. Penjual berkompetensi, penjual bersaing sesama penjual sayur. Berikutnya adalah pasar monopoli. Ini adalah pasar tidak sempurna. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya ada satu penjual. Barang yang diperjualbelikan unik atau hampir tidak ada substitusinya. Kemudian harga
ditentukan oleh penjual tadi. Satu penjual ini, harga ditentukan oleh penjual. Penjual sepenuhnya mengendalikan harga. Hambatan untuk masuk pasar sangatlah besar. Jadi ketika Anda mau berjualan menjadi penjual di pasar monopoli, ini hambatannya sangat besar. Bahkan mustahil Anda masuk ke dalam pasar monopoli. Berikutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli jenis pasar persaingan tidak sempurna yang hanya ada beberapa penjual di sini. Penjualnya ada beberapa, tidak banyak dan bukan satu, lebih dari satu dan tidak banyak. Yang kedua, cirinya barang yang diperjualbelikan homogen, terdiferensiasi. Barangnya satu jenis tapi memiliki keunikan dalam barang tersebut. Barangnya terdiferensiasi. Harga ditentukan oleh penjual-penjual yang ada di pasar. Jadi beberapa penjual itu saling mempengaruhi harga. Mereka saling sepakat dalam menentukan harga. Price leader. Berikutnya, hambatan untuk masuk pasar besar. Untuk menjadi penjual dalam pasar oligopoli, hambatannya besar. Besar mana sama pasar monopoli? Besar pasar monopoli. Kemudian contoh pasar oligopoli, di sini contohnya yang ada di Indonesia adalah pasar tentang produk-produk telekomunikasi. Di sini ada penjualnya, ada Excel, Smart, Tri, Indosat dan sebagainya. Itu adalah contoh pasar dalam bidang telekomunikasi. Yang terakhir, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang ciri-cirinya penjualnya banyak, pembelinya juga banyak. Barang yang diperjualbelikan di sini heterogen. Jadi ada berbagai jenis barang. Barangnya bukan satu jenis. Penjual masih dapat menentukan harga, meskipun tidak seperti pasar oligopoli atau pasar monopoli. Penjual masih sedikit menentukan harga, masih bisa menentukan harga. Nah, yang banyak ditentukan mana? Ini penjual dalam menentukan harga juga harus mempertimbangkan promosi, biaya promosi. Di sini promosi penjualannya sangat aktif. Nah, di sini biasa terjadi perang promosi. Promosinya gencar-gencaran. Siapa yang jago dalam promosi, maka produknya yang paling dikenal oleh konsumen. Nah, di sini perangnya perang promosi. Hambatan untuk masuk pasar monopolistik relatif kecil. Siapapun yang berani bersaing dalam pasar monopolistik, silakan masuk. Hambatannya tidak sebesar dalam pasar oligopoli atau pasar monopoli. Contoh pasar monopolistik, di sini para pelakunya ada Indofood, produknya kita kenal, ada Indomilk, ada Indomie dan sebagainya. Pesaingnya ada Wings, ada Unilever dan sebagainya. Nah, itulah jenis-jenis atau bentuk pasar barang. Tadi ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ada 3, monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Semoga setelah simak video ini dari awal sampai selesai, Anda bisa memahami apa itu pasar barang, jenisnya apa saja, dan ciri-ciri pasar barang apa saja. Salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.